Perkenalkan, nama saya Alif Bahri Ahsan dari Rumah Hafiz Al-Azizi. Assalamualaikum terucap manis dari hati yang penuh tulus. Jawablah salam dengan manis, itu bukti iman yang lurus dan halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram, Dewan Juri yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangkan rasa takzim saya kepada mereka. Al-Mukarram, teman-temanku yang juga mengikuti lomba Pildacil ini. Salat, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang menciptakan 7 lapis bumi tanpa tiang, Tuhan yang menciptakan 7 lapis langit tanpa gantungan. Miliknya lah seluruh nikmat, miliknya lah seluruh rahmat, dan miliknya lah seluruh taufik. Oleh berkat itu, kita dapat hadir di Masjid Al-Ikhlas ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat wassalam kita curah limpahkan ke manhua, kata orang Arab, King of the King, kata orang Inggris. Siapakah dia, kata orang Indonesia? Dialah Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah ceramah yang berjudul pentingnya membaca Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah ia wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah adalah zakat? Apakah sedekah? Apakah sholat? Tentu juga tidak. Wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah adalah Iqra, yang artinya bacalah. Hal ini membuktikan bahwa sebelum beramal kita harus berilmu. Sebagaimana syair mantan Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semua amalan yang dilakukan tanpa berilmu, amalannya tertolak, tidak diterima. Sebagaimana Rasulullah juga telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, yang artinya sebaik-baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita membaca Al-Quran, kita baca bahasa Arabnya, kita tidak tahu artinya, hati kita tetap menjadi tenang. Itu Al-Quran. Karena Allah sudah berfirman di ayatnya yang Al-Baqarah ayat 1 sampai 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran. Kenapa di Al-Quran tidak ada keraguan? Karena Allah sendirilah yang berfirman di dalamnya. Allah sendirilah yang menulisnya. Allah sendirilah yang memberikannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jika kita sibuk bekerja, pergi petang, pulang malam, tak pernah membaca Al-Quran, rugi. Sibuk berpolitik, coblos sana, coblos sini, pergi sana, pergi sini, tak pernah membaca Al-Quran, rugi. Pintar bahasa Indonesia, matematika, bahasa Jerman, IPA, tak pintar membaca Al-Quran, rugi. Pintar membaca Al-Quran, tetapi
yang artinya bacalah Quran, sesungguhnya ia akan menjadi syafaat di akhirat kelak bagi pembacanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hal ini juga sesuai dengan sebuah syair, yang tahu boleh mengikuti, yang tidak tahu boleh menghayati dan menyimak. Jangan tertawa karena saya tidak pintar menyanyi. Syair itu berbunyi, salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sabbih idawil Qur'an. Dengarkanlah kata Nabi, perintahnya kita turuti, sebaik-baiknya seorang abdi belajar mengajar kitab suci. Bacalah selalu bismillah jika ada di awal surah selain surah Baroah, karena tak ada sunnah. Bacalah Quran dengan tartil, bacanya sambil memikir, akan datang malaikat Jibril bawa rahmat bagi berzikir. Demikianlah ceramah saya. Saya berharap kita semua selalu membaca Al-Quran karena ia adalah kitab bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jika ada kesalahan